Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tindak kelas yaitu Bapak Saiful SPD MPD karena telah memberi saya pelajaran yang cukup banyak untuk melakukan penelitian tindak kelas ini. Ini saya akan menjelaskan proposal saya yaitu mengenai upaya peningkatan hasil belajar IPA materi makhluk hidup dan lingkungannya melalui media video pembelajaran interaktif di kelas 5 di SD Negeri Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022-2023. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Kiki Ida Dwi Jayanti, NIM 858851881. Di sini saya dari Pokjar Musi Nganjuk dari Universitas Terbuka UPBJJ UT Malang. Memasuki bagian bab pertama yaitu pendahuluan yang mencakup seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian. Di sini latar belakang masalah yaitu adanya kondisi ideal yang diinginkan oleh guru yaitu pembelajaran yang berhasil merupakan dambaan bagi setiap guru, namun terkadang upaya-upaya yang dilakukan guru belum bisa tercapai seperti harapan yang diinginkan. Berdasarkan kenyataan penulis, dalam melaksanakan pembelajaran IPA di kelas 5 di SD Negeri Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, muncul beberapa masalah. Di antaranya adanya hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa dari 19 siswa, hanya 12 siswa yang mampu mencapai tingkat penguasaan materi sebesar 60% ke atas. Sementara yang lain masih bingung dan tidak mampu menjawab pertanyaan. Dan kedua, yakni ditemukan metode yang digunakan oleh guru kurang sehingga dirasa memerlukan perbaikan dalam pembelajarannya dan kurangnya respon siswa saat dilakukan pembelajarannya. Memasuki bagian rumusan masalah yaitu dari latar belakang masalah dapat dirumuskan dalam penelitian yaitu bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa materi makhluk hidup dan lingkungannya dalam mata pelajaran IPA melalui media video di kelas 5 SD Negeri Munung tahun pelajaran 2022-2023. Memasuki bagian yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian itu ada dua, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan aktivitas belajar siswa mengenai materi makhluk hidup dan lingkungannya dalam mata pelajaran IPA melalui media video di kelas 5 SD Negeri Munung tahun pelajaran 2022-2023. Memasuki bagian yang keempat yaitu manfaat penelitian. Nah, di sini manfaat penelitian itu ada 5, yaitu manfaat bagi saya yaitu penulis dan manfaat untuk siswa, manfaat untuk guru lain, bagi kepala sekolah dan lembaga lainnya. Memasuki bagian yang kedua yaitu bab 2 kajian pustaka. Di sini ada bagian seperti karakteristik ilmu pengetahuan, media video pembelajaran interaktif, prestasi belajar siswa, penerapan media video, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Karakteristik ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini ilmu pengetahuan alam menurut Andika pada tahun 2010 merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan mencari tahu tentang alam secara sistematis. Ilmu pengetahuan alam bukan penguasaan kumpulan konsep-konsep, prinsip, fakta. Bukan itu saja, tetapi juga suatu proses penemuan di mana melalui penerapan konsep IPA, manusia dapat memanfaatkan alam secara bijaksana untuk menghasilkan produk ilmiah dalam rangkaian memenuhi kebutuhan yang kompleks.
Pada pembelajaran IPA dilaksanakan secara inquiry ilmiah untuk menemukan kemampuan berpikir siswa, bekerja, bersikap, serta mengkomunikasikan secara aspek pentingnya kecakapan hidup. Dalam IPA di sekolah dasar, memberikan pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiahnya. Pada media video pembelajaran interaktif, sering dikenal dengan nama pendekatan pertanyaan anak. Nah, media ini itu dirancang agar siswa mau bertanya dan kemudian menemukan jawaban pertanyaan mereka sendiri. Meskipun anak-anak yang mengajukan pertanyaan dalam berbagai kegiatan bebas, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terlalu melebar dan seringkali kabur sehingga kurang terfokus pertanyaannya. Nah, di sini guru mengambil langkah yaitu mengumpulkan, memilah, mengubah pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan khusus, yaitu melakukan pembelajaran interaktif, merinci langkah-langkah seperti melibatkan pengumpulan dan pertimbangan terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa sebagai pusat. Memasuki bagian prestasi belajar siswa. Prestasi belajar di sini adalah merupakan hasil belajar siswa dinyatakan dalam bentuk nilai atau disebut juga dengan skor setelah siswa mengikuti pembelajaran. Kan menurut Sujana pada tahun 1990 mendefinisikan bahwa hasil belajar sebagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang ditunjukkan melalui perubahan tingkah laku atau behavior change setelah ia mengalami pengalaman belajar. Nah, wujud perubahan tingkah lakunya itu seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, atau dari tidak memahami sama sekali menjadi paham. Lalu pembelajaran yang berhasil itu ditunjukkan juga pada tercapainya hasil belajar yang optimal. Wujud pencapaian belajar yaitu salah satunya adalah nilai ulangan harian yang meningkat. Nah, pada penerapan media video pembelajaran interaktif ini untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, tapi sebelumnya sebagai guru harus membuat rencana pembelajaran dulu, yaitu disebut juga dengan RPP, untuk menentukan konsep materi yang akan dipelajari oleh siswa, mencari dan merumuskan masalah yang sesuai dengan konsep tersebut, lalu merencanakan strategi pembelajaran yang cocok juga. Nah, berdasarkan uraian yang di atas, di sini kita menggunakan media video pembelajaran interaktif yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil pembelajaran yang optimal pada kemampuan siswa pada materi ilmu pengetahuan alam. Dalam kerangka berpikir penulis, yaitu ada banyak bahan ajar yang diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah, seperti modul, buku paket, dan sumber materi lainnya. Namun, penelitian menganggap bahwa bahan ajar tersebut membuat peserta didik kurang tertarik untuk membaca materi pembelajaran dan terlalu banyak isi yang disampaikan di dalamnya. Nah, di sini suatu bahan ajar atau perangkat harus diuji untuk mengetahui kelayakannya. Di sini saya sebagai penulis menggunakan media video pembelajaran digunakan untuk mengetahui pengaruh pada penerapan media video tersebut, dan respon peserta didik juga diperlukan untuk mengetahui ketertarikan peserta didik pada media yang digunakan. Dalam hipotesa tindakan ini, saya sebagai penulis merumuskan yaitu penerapan media video dapat meningkatkan hasil belajar IPA di kelas 5 SD Negeri Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk pada tahun pelajaran 2022-2023 dapat meningkatkan nilai siswa lebih dari KKM yang ditentukan.
Bab ketiga yaitu metodologi penelitian, yaitu ada jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian yang diterapkan, setelah itu subjek penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Di sini saya menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, tindak kelas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan mengacu pada nilai KKM yang telah ditetapkan pada satuan pendidikan yang bertempat di SD Negeri Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, di kelas 5 pada tahun 2002. Dan subjek penelitiannya disasarkan pada penelitian ini pada peserta didik SD Negeri Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, pada kelas 5 pada semester 1 dengan jumlah peserta didik 19 peserta didik. Rancangan penelitiannya yaitu beberapa ahli mengembangkan model penelitian tindak kelas dengan bagan yang berbeda. Rancangan penelitiannya kita melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau disebut juga dengan observasi, dan setelah itu kita melaksanakan refleksi. Untuk teknik pengumpulan datanya kita menggunakan 3 metode yaitu metode observasi, metode tes, dan metode dokumentasi. Dan untuk teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data yang berbentuk kuantitatif berupa data-data yang disajikan berdasarkan angka-angka. Penyampaian proposal saya ucapkan terima kasih terhadap tutor saya yang telah membimbing saya dan teman-teman yang telah mendukung saya, dan saya ucapkan maaf jika saya ada salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.